Sobat Radar, kita masih sama Pak Dodo nih. Kita tadi ngomonginnya LHP. LHPPK sudah tuntas ya Pak, sudah selesai. Rekomendasinya banyak, harus segera ditindaklanjuti, kemudian tidak boleh terulang ya. Kalau kata Tasikmalaya punya apa gelarnya tuh WTP ya Pak, WTP wajar tanpa pengecualian, itu jadi nilainya bagus gitu untuk laporan keuangannya, berarti harus betul-betul aplikasinya juga bagus ya. DPRD rekomendasinya seperti itu. Nah sekarang kita masih ngobrol sama Pak Dodo. Kebetulan Pak Dodo ini juga sebagai ketua badan legislasi. Kalau dulu namanya badan legislasi. Kalau sekarang ada perubahan ya Pak ya? Namanya kalau apa sekarang Pak? Istilahnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nih yang menentukan bikin peraturan daerah. Ini mana yang boleh naik, mana yang enggak gitu ya Pak ya? Oke. Ini lagi sibuk apa Pak di badan apa? Bapemda disebut? Bapemda. Ini lagi sibuk apa sekarang Pak? Apa yang lagi dibahas sekarang? Sekarang DPRD ini ada 2 pansus. Yang pertama, pansus pertama sedang membahas tentang peraturan daerah tentang P4GN, pencegahan, pemberantasan dan peredaran apalah istilahnya gitu. Kemudian pansus yang kedua sedang membahas peraturan daerah tentang UMKM. Nah itu semua merupakan rencana peraturan daerah yang sudah masuk di Properda dan sedang dibahas. Sedang dibahas sekarang. Oleh 2 pansus. Oleh 2 pansus, insya Allah P4GN sekarang hari ini mengadakan public hearing dan segera kita paripurnakan. Kemudian UMKM juga sama, mungkin waktunya akan bersamaan untuk diparipurnakan yang sehingga nanti diharapkan dari 2 rancangan tersebut untuk segera menjadi perda, menjadi payung hukum bagi pemerintah Kota Tasikmalaya. Apalagi di masa pandemi ya, kalau UMKM itu Pak. UMKM itu ya. Apalagi di musim sekarang ini kan itu kasihan masyarakat. Mudah-mudahan barangkali dengan adanya regulasi tentang UMKM ini bisa menjadi sebuah solusi terhadap persoalan ekonomi bagi masyarakat ini. Makanya ini harus dianggarkan di tahun 2021. Masuk P4GN. Bapak sendiri masuk di pansus salah satunya? Kalau biasanya kalau sutradara itu tidak ikut terlibat aktif dalam tidak main menjadi pemeran, menjadi aktor itu. Oke, baik. Tapi paling tidak ya saya juga karena di situ ada kewenangan juga bagi pemerintah untuk mengikuti perkembangan terhadap jalannya proses pembahasan setiap rencana peraturan daerah. Paling tidak kami mengikuti dan mengetahui dari perjalanan tadi kan. Walaupun tidak langsung terlibat menjadi pansus karena tidak setiap perda saya ikut di pansus kan. Pansus. Kita bagi-bagi tugas ya. Dan selain itu Bapak Memparda juga sudah merencanakan untuk menerbitkan beberapa rancangan peraturan daerah yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Salah satunya misalkan pemberdayaan santri pondok pesantren. Kemudian penanggulangan kemiskinan, selanjutnya pengelolaan air limbah, itu salah satu rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD. Dan ini mudah-mudahan di tahun 2020 sudah bisa kita bahas dan kita angkat ke paripurna. Karena sisa waktu ini kita sudah akhir bulan Juli, Agustus, September masih ada waktu. Masih ada waktu untuk tiga perda tersebut. Pertama yaitu mengenai pengelolaan air limbah, selanjutnya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan santri pondok pesantren. Ini Pak, kita bahas satu-satu nih, ini sangat menarik sekali. Yang pemberdayaan santri pondok pesantren itu kenapa menjadi inisiatif dari DPRD? Ini kan tetap kita untuk membuat sebuah produk hukum itu tidak terlepas dari 3 aspek tadi. Pertama kita pendekatan dari aspek filosofis, aspek sosiologis kan gitu. Nah kalau melihat dari aspek filosofis, jelas kota santri ini, Tasikmalaya ini merupakan kota beribu pesantren. Kota beribu pesantren sehingga masyarakatnya tentu menjadi bagian daripada keluarga pesantren, masyarakatnya. Ada yang ngaji di pondok kan gitu, bukan berarti menjadi keluarga
hubungan nasab kan. Betul. Tapi ketika masyarakat masuk di dunia pesantren, maka di situ mereka menjadi bagian sebuah keluarga pesantren. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama, gitu. Agar betul-betul mereka bisa mencari dan menggali ilmu secara maksimal dengan penuh konsentrasi kan gitu, tanpa memikirkan beban biaya. Karena pesantren ini merupakan tempat untuk mendidik dan membentuk karakter masyarakat dari aspek akhlak dan moral. Dengan biaya yang sangat enteng dan murah kan gitu. Kiai kan nggak pernah minta bayaran dengan target sekian per bulan. Nah itu makanya kita juga ingin membantu meringankan beban orang tua santri misalnya, beban pesantren terutama dengan cara pemberdayaan. Itu kan banyak pola dan konsep yang akan kita lakukan. Pemberdayaan tidak berarti harus dikasih uang setiap tidak kan. Pemberdayaan ini maknanya begitu luas sekali. Nah itu mungkin salah satu pertimbangan kami. Kemudian melihat dari aspek sosiologis, jelas ini merupakan sebuah kebutuhan masyarakat Tasik yang konon katanya, bukan kata saya, masuk dalam kategori termiskin keberapa lah di Jawa Barat ya. Nah, kata ini, itu Pak, kata data itu ya. Kata data, bukan kata saya. Kata data, bukan kata Bapak itu. Bukan kata ini. Bukan kata Jadi Bapak. nanti ada norma hukum yang mengatur tentang sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan santri pondok pesantren. Tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah saja, tapi kita libatkan juga, diatur nanti di perda itu. Misalkan para agnia seperti apa nanti kan, para agnia. Jadi zakat itu tidak hanya zakat fitrah setiap menjelang Idul Fitri saja, tapi kan ada zakat mal, ada zakat tijarah. Nah kemana nanti? Terus sistem pengelolaannya seperti apa? Alokasi ikannya kemana? Itu bisa juga salah satu cara nanti untuk membantu tadi santri pondok pesantren ulama gitu, dari sumber keuangan itu. Pemberdayaannya tentu akan bervariatif ya Pak? Variatif, banyak cara kan gitu. Misalkan dilatih dalam hal pertanian gitu, banyak kan perikanan dan sebagainya. Yang penting mereka anak-anak yang ada di pesantren itu, teman-teman atau yang di pesantren itu bisa menggali dan mendalami ilmu keagamaan secara maksimal dan nantinya bisa menjadi entrepreneur gitu ya Pak. Kan itu. Banyak cara. Nah, yang jelas kita membuat payung hukum dulu. Adapun nanti yang menjalankan dan melaksanakan payung hukum adalah pemerintah. Nah itu, menggaidlah kita membuat aturannya sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan seperti apa sih pemberdayaannya. Nah kita atur nanti di perda. Di perda itu ya Pak. Itu tadi tentang pemberdayaan pondok pesantren. Ini santri pondok pesantren. Kemudian lagi tentang pengelolaan air limbah domestik gitu ya. Air limbah domestik. Itu juga menjadi target kita, prioritas kita. Pokoknya perda-perda yang tadi saya sampaikan itu menjadi prioritas sehingga tahun 2020 ini sudah menjadi sebuah perda. Kan, gitu. Ini kalau tadi Pak tadi kan yang pertama pemberdayaan santri pondok pesantren, kemudian tentang pengelolaan air limbah, satu lagi tentang penanggulangan kemiskinan. Itu akan berbeda dengan perda yang sebelumnya. Itu pernah ada kalau tidak salah perda tentang sosial, tentang penanganan masalah sosial itu. Oh, itu kan masalah sosial lebih umum. Itu lebih umum. Oke, kalau ini kan penanggulangan kemiskinan itu kan bervariatif. Jadi kemiskinan masyarakat itu pertama dilihat dari faktor penyebab, bukan misalnya oh ini karena jompo atau misalkan dikarenakan sama sekali tidak punya skill kan gitu. Itu jadi banyak yang menyebabkan seseorang miskin. Itu kan tidak berarti penilaiannya tidak mempunyai harta sebetulnya kemiskinan itu. Jadi kemiskinan di sini bisa dikategorikan juga miskin karena moral, akhlak juga bisa. Betul. Miskin karena ilmu gitu ya? Iya, gitu. Jadi nanti kita bagaimana memadukan antara cara pandang kemiskinan dari sisi harta dengan cara pandang dari sisi moral dan dari sisi kemiskinan sebagainya. Nah, kita ingin mengkolaborasi lah pada itu.
sehingga kolaborasi. Jadi kalau masalah penanggulangan sosial tadi, penanggulangan sosial kan umum sifatnya. Lebih umum. Ini lebih khususnya satu persatu gitu ya. Nanti kita akan makanya kita ingin melakukan upaya ini dulu semacam riset penelitian lah, penelitian. Jadi kemiskinan di Tasikmalaya itu apakah masih sama gitu dengan data lama? Data lama gitu. Terus kemiskinan apa yang menjadi penyebab sehingga masyarakat miskin itu karena memang dianggap tidak bisa makan secara normal atau hanya makan 2 hari satu kali kan itu juga kan menjadi persoalan. Kita bisa mengkategorikan nanti, mengklasifikasi lah sisi kemiskinan itu dari aspek apa saja. Baik, ini naskah akademiknya sudah ada Pak untuk ketiga yang memang jadi inisiatif DPRD. Kalau penanggulangan kemiskinan belum, tapi yang sudah siap itu adalah pengelolaan air limbah. Mudah-mudahan nanti bisa bersamaan dengan perubahan peraturan daerah tentang SOTK. Pembahasannya. Walaupun memang perubahan SOTK itu sesungguhnya tidak masuk di Prokomberda, tidak masuk. Tapi karena ada norma hukum di atas yang mewajibkan adanya perubahan SOTK karena ada kebijakan dari pemerintah pusat, seperti halnya damkar harus menjadi dinas, sementara di Perda yang dulu itu masih dengan Satpol PP, maka tentu ini implikasinya harus ada perubahan terhadap Perda SOTK. Gitu. Nanti mudah-mudahan pengelolaan air limbah ini bersama dengan Perda SOTK. Jadi dua. Jadi dua. Pak, berarti selama tahun 2020 ini meskipun kemarin kita sempat vakum adanya pandemi, nggak bisa kemana-mana, tapi DPRD terus melakukan pembahasan gitu. Ada berapa sih Pak Perda yang sudah disahkan begitu? Perda yang sudah disahkan dari target capaian untuk 2020 ini berapa yang tadi mungkin yang akan dibahas sudah disampaikan. Nah, yang sudah apa saja yang sedang dibahas itu 2 berarti ya, P4GN dan UMKM. Yang sudah disahkan itu RPJMD kan. Rencana pembangunan perubahan RPJMD itu sudah disahkan di Paripurna kemarin. Kemudian P4GN sudah tuntas, termasuk UMKM juga sudah tuntas, tinggal melegitimasi saja nanti di paripurna kan gitu. Jadi selama pandemi COVID ini bukan berarti kita stay home kan itu di rumah. Dan tidak ada istilah ini Mbak Tina, tidak ada istilah vakum gitu Pak? Vakum. Enggak ya. Tetap kemudian jalan. Tidak pernah online. Kita rapat terus aja, tetap muka. Bukan berarti tidak patuh terhadap aturan. Tapi tetap digunakan. Tetap digunakan, kita tetap pakai masker, kemudian jaga jarak, ada hand sanitizer kan gitu, tetap penyemprotan disinfektan. Jadi protokol kesehatan ini tetap dikedepankan walaupun memang kita terus pembahasan secara tatap muka. Karena kalau pembahasan melalui online kan sulit lah. Debatnya susah Pak. Susah debatnya susah. Berargumennya susah gitu ya. Satu sama lain. Jadi RPJMD sudah diparipurnakan. Alhamdulillah kita punya payung hukum tentang RPJMD. Tentu ini implikasinya terhadap perubahan RT RW. Ini Pak, pembentukan Perda atau peraturan daerah kan menjadi salah satu tugas pokok fungsi DPRD kan, ada 3 budgeting, legislasi gitu ya Pak, pengawasan begitu. Nah, ini dalam hal legislasi apa sih Pak yang menjadi kendala dalam melakukan pembuatan perda-perda? Masih adakah kendala-kendala yang dihadapi? Apakah sudah sesuai prosedur? Misalkan harus usulan dari masyarakat, kemudian inisiatif DPRD, masyarakat kan masuknya melalui DPRD, masuknya ke sananya ke inisiatif DPRD. Kemudian yang dari pemerintah juga apa yang masih menjadi kendala sehingga kedepannya masih harus diperbaiki lagi begitu. Yang sekarang sudah baik, nanti harus lebih baik gitu Pak. Jadi memang ada tahapan-tahapan dalam rangka penyusunan sebuah produk hukum dalam hal ini Perda. Pertama, setiap tahun anggaran Bapemperda ini membuka ruang lah bagi masyarakat yang ingin menyampaikan misalkan terkait dengan sebuah Perda. Misalkan kami beberapa tahun ke belakang sampai hari ini juga kan itu masukan dari masyarakat. Sebagian hasil daripada penelaahan dan pengamatan kita di lapangan.
Misalkan sepertinya pengelolaan air limbah, kan Mbak Tina pernah datang, tim Mbak Tina ke kami bahwa pengelolaan air limbah ini menjadi sebuah persoalan besar kalau tidak segera ditanggulangi, kan seperti itu. Betul. Nah makanya jadi sebuah produk hukum itu, sebuah produk itu lahir karena adanya persoalan. Dan nah itu jadi kami membuka pintu bagi masyarakat siapapun lah, baik perorangan maupun secara bersama-sama, secara kelompok menyampaikan tentang persoalan di masyarakat, sehingga ini perlu dibuatkan sebuah peraturan. Maka disusunlah oleh kami. Misalkan ada 10 judul untuk rancangan peraturan daerah. Salah satunya misalkan contohnya tadi pengelolaan air limbah. Nah ini karena limbah ini menjadi persoalan besar kalau tidak segera ditanggulangi. Bagaimana caranya, solusinya? Itu harus dibuat dulu perda. Nah makanya disusunlah perda tentang pengelolaan air limbah. Itu kan masukan dari masyarakat. Kalau perda itu kan hanya menampung saja, menghimpun, kemudian menuangkan menjadi sebuah program kegiatan. Dan semua program kegiatan itu sumbernya dari masyarakat, merupakan kebutuhan masyarakat, merupakan persoalan-persoalan masyarakat yang harus segera diatur begitu ya Pak, diatur lebih jauh kan ada payung hukumnya. Karena solusi untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan masyarakat itu adalah aturan hukum. Itu menjadi solusi. Jadi salah satu solusi penyelesaian terhadap persoalan masyarakat. Itu. Kemudian dari situ kita juga minta masukan dari para komisi, teman-teman komisi. Karena kan kita anggaplah sering sewaktu-waktu kita juga perlu kunjungan kerja nih ke daerah lain yang dianggap memang layak untuk kita kunjungi dan kita adopsi program-program kegiatannya. Maka dari hasil kunjungan itu juga menjadi bahan masukan bagi Bapak Perda untuk menyusun daftar skala prioritas perda yang akan dibuat tahun berikutnya kan. Jadi kalau memang tidak sama sekali tidak ada, ya berarti teman-teman Bapak Perda harus mencari, membuka pengumuman ke masyarakat gitu ya Pak ya. Tapi memang selama ini kan dari masyarakat ada, kemudian dari komisi biasanya juga ada, dari praksi juga ada ya Pak ya, maksudnya melalui praksi gitu. Nah kalau dari pemerintah biasanya memang itu yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kebanyakan dari pemerintah itu kan ya sama sih sebetulnya, tapi lebih kepada turunan gitu Pak. Kemudian mana yang sifatnya bisa meningkatkan PAD kan wajar lah kan, karena kita tidak bisa membangun tanpa ada anggaran kan. Cuman kan persoalannya itu terkendala itu dari sisi legal drafting lah mungkin barangkali. Kalau di kami kan legal drafting, sehingga perlu ada tim khusus kan, tim khusus yang bisa menyusun dan membuat tentang naskah akademik dan segala macam. Tapi alhamdulillah kami sampai hari ini tidak ada kendala Mbak Tina. Kami terus kerjasama dengan pihak STHG, dengan pihak akademisi yang ada di Kota Tasikmalaya. Karena tahapan-tahapan kita juga tidak ada kendala, sebab kita pun membuat sebuah perda tentang penyusunan Perda kan. Betul. Ada aturan. Ada aturan, ada guidance. Ada guidance, jadi nggak kemana-mana gitu Pak. Nggak kemana-mana. Oke Pak. Ini luar biasa sekali Pak. Jadi sebetulnya jadi ketua Baperpemda itu nggak gampang ya Pak ya. Gampang. Masukannya dari sana sini, harus diinput dari sana sini. Mana dulu nih yang harus? Saya yakin ini sebetulnya daftar tunggunya banyak ya Pak ya, untuk perda mana yang harus dibahas gitu. Tapi kadang-kadang gini Mbak Tina, yang menjadi kendala memang kita ini kebutuhan untuk membuat perda ini dalam satu tahun ini misalkan 10 nih yang merupakan inisiatif DPRD. Tapi tetap tidak semuanya bisa terselesaikan di tahun tahun berjalan, karena mengingat anggaran juga kan, itu mengingat anggaran juga. Jadi apabila ada perda yang memang tidak bisa dituntaskan dalam tahun berjalan, ya itu menjadi prioritas tahun berikutnya kan, itu yang menjadi kendala. Makanya itu yang jadi antrinya ya Pak ya. Itu ya betul. Karena mungkin kadang-kadang ada juga perda tadi seperti yang dari pemerintah, aturan pusat harus ada nih segera. Berarti itu harus segera dibahas. Seperti SOTK. SOTK yang sekarang. SOTK itu tidak masuk, perda SOTK itu tidak masuk dalam Perda. Tahun ini nggak ada. Tahun nggak ada kan. Direncana. Tapi berhubung ini merupakan perda yang sangat urgent dan mendesak.
sekalipun tidak masuk di Proformperda maka ini harus diprioritaskan. Mau untuk tidak mau dibahas. dibahas. Mau tidak mau dibahas. Tapi ada tahapan sebelumnya, tahapan sebelumnya untuk dilakukan antara pemerintah yang diwakili oleh bagian hukum dengan DPRD yang diwakili oleh Proformperda. Membuat persetujuan lah. Persetujuan terlebih dahulu Dan dituangkan dalam berita acara. Berita acaranya. Sebab perda tersebut tidak masuk di Proformperda. Oke, tidak ada di program untuk tahun ini dilaksanakan. Tidak masuk di program pembentukan peraturan daerah tahun 2020. Okay. Nah ini, cuman apabila tahapan ini juga tidak dilalui, ini juga tidak bisa kelar. Sekalipun sifatnya mendesak dan urgen kan itu. Meskipun tetap tahapannya harus dilalui dulu. Tahapannya harus dilalui dulu. Tidak bisa dengan serta-merta ya Pak ya. Tapi sekarang sudah ada Pak? Sudah ada suratnya dari pemerintah kota ke DPRD melalui ketua DPRD terkait dengan perubahan SOTK gitu berdasarkan amanat undang-undang yang baru kan. Ini nanti akan ramai lagi sepertinya ya, tapi tidak dibahas di podcast yang sekarang. Ya, ramai bisa. SOTK ini tidak akan kita bahas di podcast yang sekarang, di pertemuan kita yang sekarang, karena ini nanti pembahasan kemudian setelah diketok menjadi perda untuk pembagian. Daftar tunggu lah. Daftar tunggunya banyak. Nanti di Komisi 1 juga mengenai penempatan kepegawaiannya ya, Pak ya. Baik Pak Dodo, ini 1 jam kita sudah berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Masyarakat Kota Tasik menjadi lebih tahu apa peran dan fungsi DPRD. Ini Pak Dodo, terima kasih sekali lagi sudah memenuhi undangan kami hari ini. Nanti kita ketemu lagi di tema-tema selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Sobat Radar. Kita akan ketemu lagi di tema-tema lain yang tentunya lebih menarik, lebih leluasa dan lebih santai lagi ngobrolnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.